Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Pendeta Nusli Yoel Preman dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Ketiga ayat ini saya katakan bahwa ini ayat-ayat yang harus menjadi kiat, ya, kiat-kiat kita untuk menghadapi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. COVID-19 atau Corona ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan orang percaya dan juga masyarakat pada umumnya. COVID-19 ini juga telah memberi pengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan keadaan hidup kita sebagai orang yang percaya. Tapi ketika saya membaca ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16, katakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita memperhatikan himbauan dari pemerintah, tapi kita juga tidak boleh melupakan bagian yang penting yang Tuhan beritahukan kepada kita tentang bagaimana kita menghadapi kondisi atau keadaan yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah. Ayat ini berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Ini bagian dari kiat yang harus kita lakukan. COVID-19 bisa membuat kita kehilangan sukacita. COVID-19 bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena sudah takut, karena sudah khawatir, jangan-jangan ada virus, ada kuman, ada bakteri, dan itu ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat ini berkata bersukacitalah. Tetaplah bersukacita, sekalipun ada masalah, sekalipun ada COVID-19, sekalipun ada corona, tetap bersukacita. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Ayat yang lain berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini juga memberikan dukungan kepada kita bahwa kalau kita berdoa, maka hati kita akan tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, supaya kamu dapat berdoa. Orang tidak akan bisa berdoa kalau hatinya tidak tenang. Orang tidak akan bisa berdoa kalau dia tidak bisa menguasai hatinya. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, yuk kita berdoa. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita berdoa. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari COVID-19, dari corona ini. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tetap mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. COVID-19 tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik lewat COVID-19. Supaya orang lebih banyak berdoa, supaya orang lebih banyak datang kepada Tuhan. Supaya orang lebih banyak memuji Tuhan. COVID-19 dihadirkan Tuhan karena manusia sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai cuek, sudah mulai acuh tak acuh. Kerinduan untuk beribadah sudah mulai hilang. Rasa cinta kepada Tuhan sudah mulai hilang.
Itulah sebabnya ayat ini katakan bahwa yuk kita kembali kepada Tuhan. Yuk kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap tenang, tetap percaya, karena Dia Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia Tuhan yang selalu setia, membela, menolong, bahkan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.